Kali ini kita akan membahas pembangunan jembatan kereta api Serayu dan mitos di dalamnya yang masih dipercaya oleh segelintir masyarakat setempat. Jembatan Serayu dibangun di atas Sungai Serayu yang berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, di mana pada tahun 1914 sampai tahun 1915 pada masa kolonial Belanda oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda bernama Staatspoorwegen yang membangun jalur kereta api Cirebon-Kroya. Pembangunan jalur ini adalah yang tersulit, dikarenakan kondisi geografis yang cukup berat dan beresiko, melewati beberapa perbukitan notok, serta lebar dan dalamnya Sungai Serayu. Pembangunan jalur ini cukup banyak menelan korban jiwa, sebab dijalankan dengan sistem kerja paksa. Hal ini dibuktikan dengan terdapat makam tua di bukit di atas perlintasan kereta api di daerah Notok, yang dulunya merupakan makam dari pekerja paksa. Menurut kasakusuk warga sekitar, di salah satu pilar jembatan Serayu, diyakini pernah ditanam satu grup lengger tayub sebagai tumbal pembangunan jembatan. Saat pembangunan fondasi jembatan mengalami banyak kendala. Salah satunya, ketika struktur dasar fondasi mulai dibangun, terjadi ambles karena tergerus derasnya aliran sungai. Hal itu pun terjadi berulang kali, sehingga mereka mencoba mencari solusi kepada paranormal setempat. Paranormal pun akhirnya berkomunikasi dengan penguasa gaib Sungai Serayu yang bernama Dewi Ayu Wuri Agung. Sosok siluman ular yang berkepala manusia berwajah perempuan, penguasa gaib tersebut menginginkan tumbal satu grup lengger tayub Banyumasan lengkap dengan seperangkat gamelan sebagai pengobanan tumbal untuk menghibur bangsa jin dan siluman di sekitar Sungai Serayu. Dicarikanlah grup lengger dari wilayah Banyumas oleh centung suruhan pihak Spoorwegen dengan dalih untuk selamatan dan hiburan bagi para pekerja pembuat jembatan. Pihak grup lengger pun menyanggupi, karena telah dibayar 3 kali lipat dari biasanya. Sore pun tiba, para pemain lengger khas Banyumas sudah tiba di lokasi. Mereka heran kenapa lokasi pentas ada di dasar lubang fondasi yang ada di sungai. Namun centung suruhan Belanda menjelaskan bahwa itu syarat selamatan agar pekerjaan bisa berjalan lancar. Setelah senja, setelah sesaji berupa ayam ingkut dan juga bunga-bungaan lengkap ditaruh di lubang fondasi, gamelan pun mulai ditabur. 2 orang penari cantik umur 19 tahunan menari diiringi vokal seorang pesindan. Puluhan pekerja, centang, dan beberapa pemimpin Belanda melihat pertunjukan tersebut dari atas lubang besar yang akan dijadikan fondasi jembatan. Batu-batu besar dan material bangunan sudah dipersiapkan di atas lubang fondasi. Para pekerja sebenarnya sudah tahu akan terjadi pembunuhan massal berencana. Namun, mereka tidak berdaya melakukan apa-apa karena para centeng Belanda sudah mengintimidasi serta mengawasi mereka di setiap sudut. Bisa Anda bayangkan, pentas lengger yang harusnya menyenangkan, begitu sangat mencekam. Sampai tengah malam, ketika bulan bersinar cukup terang, obor sebagai penerangan di sudut atas lubang mendadak dimatikan oleh para centang. Bahkan tangga menuju dasar fondasi juga disingkirkan. Para grup lengger pun seketika kebingungan dan memberhentikan pentas lalu berteriak, "Ada apa ini?" Seketika para centeng menariakkan aba-aba dan para pekerja langsung melemparkan batu besar dan bahan material dari atas sesuai intimidasi para cateng Belanda sebelumnya. Para pengrawit, pesinden, dan penari pun terkubur hidup-hidup di dasar fondasi jembatan kereta api Serayu.